Halo semuanya, ketemu lagi dalam Belajar Biar Pintar. Kali ini kita akan belajar soal-soal latihan tentang hukum Newton. Soal-soal ini akan dibahas bersama Pak Aris. Baik anak-anak, yuk selamat belajar. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai soal-soal yang membantu kalian untuk belajar hukum Newton. Soal yang pertama, sebuah balok bermassa 3 kilo berada di atas bidang miring kasar dengan koefisien gesekan kinetis 0,2. Jika sudut θ sama dengan 53 derajat, berapakah percepatan balok menuruni bidang miring? Nah, karena di sini ada kata-kata bidang miring, maka kita harus menggambar dulu. Ya, menggambar dulu bentuk dari bidang miringnya. Kita gambar dulu ya. Oke, kita gambar bidang miringnya. Nah, di sini adalah permukaannya, permukaan dari benda. Nah, bendanya ada di sini. Nah, jika kita belajar mengenai hukum Newton, maka kita harus menggambar diagram gayanya dengan benar. Ingat ya, dengan benar. Sekarang kita menggambar diagram gayanya dulu. Suatu benda berada di bumi, maka benda mempunyai gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang mengarah pada pusat bumi. Pusat bumi berada di sini. Ya, ini pusat bumi. Maka gaya beratnya adalah ini. Ya, ini adalah gaya beratnya. Ya, menuju ke pusat bumi. Ini kita sebut dengan W. Lalu, di sini juga dikatakan bahwa ada gesekan kinetis atau ada gaya geseknya. Gaya gesek adalah gaya yang melawan gerak suatu benda. Nah, sekarang kalian membayangkan dulu. Kalau ada benda seperti ini, maka benda akan bergerak atau diam saja di tempat? Iya, pastinya bergerak. Bergerak kemana? Ke bawah. Jika permukaan dari bidang miring ini adalah licin. Tetapi jika permukaan dari bidang miring ini adalah kasar atau mempunyai gesekan, maka benda bisa dalam kondisi diam. Nah, di sini dikatakan bahwa benda dalam kondisi diam atau bergerak. Ini ada gesekan kinetis. Gesekan kinetis menunjukkan bahwa benda dalam kondisi bergerak. Jadi di sini ada gaya gesekannya, arahnya di sini. Karena benda bergeraknya ke bawah, maka gaya gesekannya arahnya ke atas. Ini adalah Fg. Gaya berat yang ada pada benda itu belum sejajar atau searah dengan gerak dari benda. Gerak benda seperti ini. Maka gaya beratnya harus kita uraikan dulu komponen-komponennya sesuai dengan gerak dari benda. Nah, ini yang sering salah mengerjakan. Ya, jangan pernah menguraikan gaya-gaya ya langsung dengan gambar Wx atau Wy, tetapi harus penguraian komponennya dengan baik. Caranya bagaimana? Ya, ini kita beri kotak dulu. Ya, ini kita beri kotak. Nah, paham? Kelihatan ya bentuk kotaknya ya. Nah, gaya berat diuraikan terhadap garis ini kita sebut dengan Wx. Sedangkan di sini
kita sebut dengan WY. Sudut dari bidang miring itu 53. Nah, sudut ini kalau di matematika itu akan sama dengan sudut ini. Ya, sama dengan ini. Karena saling berseberangan. Kalau di sini 53, maka komponen yang di depannya sudut itu adalah sinnya dari gaya beratnya. Jadi Wx adalah W sin 53. Sedangkan WY itu berada di kakinya sudut ini. Maka WY itu sama dengan W cos 53. Ini besarnya mau kita masukkan boleh. Ya, kita masukkan boleh atau nanti kita masukkan boleh juga. Ya, kita nanti masukkan aja. Oke. Diagram gayanya sudah tergambar dengan bagus. Masih ada satu gaya yang belum tertulis di situ. Gaya apakah? Ya, betul. Gaya normal. Gaya gesek itu adalah sama dengan gaya normal dikali dengan mu. Ya, karena di sini adalah gesekan kinetis, maka ini adalah mu K. Oke, gesekan ini kita kerjakan dulu. Ya, kita kerjakan dulu. N-nya kita cari dulu. N adalah arah Y. Maka sigma gaya Y sama dengan 0. Loh, Pak, kenapa 0? Perhatikan. Apakah benda ini bergerak ke arah N dan Y, ke arah N dan WY? Tidak kan? Benda tidak mungkin bergerak ke sini, karena ini ada permukaan yang menahannya. Jadi, benda dalam garis Y atau sumbu Y itu kondisinya diam. Maka sigma gaya Y sama dengan 0. Yang ke atas adalah positif, di sini N-nya positif, yang ke bawah adalah negatif, min WY sama dengan 0. Maka N sama dengan WY. N sama dengan WY kita masukkan W cos 53. Rumus W apa? W sama dengan M kali G. Ya. Kita masukkan M kali G kali cos 53 derajat. M-nya kita masukkan 3, G-nya kita masukkan karena di sini di soal tidak ada, maka kita menggunakan langsung 10 meter per sekon kuadrat. Dikali cos 53. 3 kali 10 kali cos 53. 18,05 Newton. Nah, kalau N-nya sudah dapat, maka Fg-nya bisa kita dapatkan. Jadi, N kali mu K sama dengan 18,05 kali mu K-nya adalah 0,2. Sama dengan 3,6 Newton. Ya, gesekannya sudah dapat. Nah, sekarang kita bisa ya mengerjakan soalnya. Di sini dikatakan bahwa berapa percepatan balok. Karena kita ya ingin mengetahui percepatan balok, maka kondisi di sini dikatakan bahwa benda dalam kondisi bergerak. Nah, kalau benda bergerak, maka kita menggunakan hukum Newton yang keberapa? Betul, hukum Newton yang kedua. Jadi pada arah sumbu X, ya, sigma gaya X itu sama dengan M kali A. Karena pada arah X, benda dalam kondisi bergerak. Kita lihat gaya-gaya bekerja pada sumbu X. Wx searah dengan gerak benda, maka harganya positif. Wy.
Gaya gesek FG berlawanan, maka harganya negatif. Sama dengan M kali A. Wx adalah W sin 53 derajat minus FG sama dengan M kali A. Kita masukkan, W-nya adalah M kali G, kita tulis dulu ya, 53 derajat, FG sama dengan M kali A. Masanya kita masukkan 3, G-nya kita masukkan 10, ya sin 53, kita tulis saja, nanti tinggal kita kalkulator aja. FG-nya tadi sudah ada 3,6, ya, masanya adalah 3, A-nya kita cari. Oke, jadi 3 dikali dengan 10 dikali dengan sin 53, kita cek dulu ya. 3 dikali 10 sin 53, 23,95 dikurangi 3,6, ya, ini adalah 20,36 sama dengan 3 kali A. Maka A yang kita dapatkan adalah 20,36 dibagi 3 sama dengan 6,8 meter per sekon kuadrat. Terdapat 2 buah balok massa A dan massa B yang dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol licin. Massa tali dan massa katrol diabaikan. Balok A bermassa 3 kg berada di atas bidang datar kasar dengan koefisien gesekan kinetis 0,2. Jika balok B bermassa 2 kg, hitunglah A. Percepatan sistem balok saat bergerak. B. Besar tension atau tegangan tali pada setiap balok. Kita gambar dulu. Ada benda, ya, di atas permukaan kasar. Ini adalah permukaan kasar. Lalu di sini ada katrolnya. Sebuah benda berada di permukaan kasar ini, ya, lalu dihubungkan oleh tali, dan benda yang kedua di sini, ya, ini adalah benda A, ini adalah benda B. Seperti yang Pak Aris katakan, setiap kita belajar mengenai hukum Newton, maka diagram gayanya atau gaya-gaya yang bekerja pada benda harus digambar dengan lengkap. Benda A mempunyai gaya berat ke bawah WA. Jika ada gaya berat dan ada permukaan yang menopang benda, maka akan ada gaya normal. NA. Karena permukaan benda itu kasar, maka akan menghasilkan gaya gesekan. Nah, yang arahnya ke kiri. Loh, Pak, kok arahnya ke kiri? Ingat, kalian logika dan kalian bayangkan. Jika di sini ada benda, maka benda ini akan menarik benda A, dan benda A akan bergerak ke sana. Maka gaya gesekan adalah gaya yang melawan gerak benda, arahnya ke kiri, benda bergeraknya ke kanan. Lalu kita lihat benda B. Benda B juga mempunyai gaya berat B. Lalu pertanyaannya, apakah benda B mempunyai gaya normal? Jawabnya tidak ada. Karena kenapa? Benda B itu tidak ada penopangnya atau tidak ada permukaan yang menahan benda B. Maka tidak akan ada gaya
normal. Nah, sekarang masih ada gaya yang harus kita lengkapi. Gaya apakah itu? Iya, gaya tegangan tali. Ya, contoh saja, kalau kalian mainan tarik tambang. Kalau ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, maka talinya akan semakin menegang. Jadi, di tali itu akan ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan talinya bagaimana? Nah, gaya tegangan talinya kita gambar dulu. Ya, ketegangan talinya berada di sini pada tali. Ini, ya. Lalu di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Nah, karena talinya bekerja hanya satu terhadap benda A dan benda B, maka tegangan talinya akan sama. Nah, jadi ini ada T di sini, ini akan sama dengan T di sini. Pak, saya mau lebih lengkap lagi, boleh. Ya, Pak harus lengkapi ya. Ini ada TA 1, ini TA gini ya, ini adalah TB, ini adalah TB. Gitu ya. Oke, sekarang sudah lengkap. Ya, gaya-gayanya sudah lengkap. Nah, sekarang tugas kita yaitu segera menguraikan gaya-gaya yang ada. Nah, terlebih dahulu ya, kita mencari besarnya gaya gesekan dulu. Ya, gaya gesekan kita kerjakan dulu. FG sama dengan N kali mu K. Karena benda dalam kondisi bergerak, maka mu yang bekerja adalah mu K atau koefisien gesekan kinetis. Ya. N-nya siapa? Karena gaya gesekannya bekerja pada A, maka N di sini adalah N-nya A. Ya. Nah, sekarang besarnya NA, ya. Sigma gaya Y sama dengan 0. Karena benda ini tidak bergerak ke atas maupun ke bawah. Ya, maka NA min WA sama dengan 0. Jadi NA sama dengan WA. Jadi M kali G. Massa A berapa? Massa A 3. Jadi 3 dikali 10. Jadi sama dengan 30 Newton. Jadi M-nya adalah 30. 30 dikali dengan K. K-nya adalah 0,2. Maka kita mendapatkannya 6 Newton. Oke, gaya gesekannya sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita mulai, kita gambar dulu arah dari gerakan benda. Gerakan benda pada sistem ini bergerak ya dari A ke B. Ya, maka gambarnya seperti ini. Ya. Kenapa harus mengetahui gerak dari sistem? Karena untuk menentukan positif dan negatif dari gaya. Kalau gaya itu searah dengan gerak benda, maka harganya positif. Kalau berlawanan, harganya negatif. Sigma gaya X sama dengan M kali A. Karena benda dalam kondisi bergerak. Sistem ya, sistem dalam kondisi bergerak. Oke, kita lihat ya pada sistem arahnya ini. Yang pertama adalah positif di WB. WB positif. Lalu TB positif apa negatif? Benar, TB adalah negatif. TB yang kedua positif apa negatif? Iya, positif. TA negatif.
TA kedua positif. Lalu apa lagi? F, G negatif. Sama dengan, nah karena ini sistem, maka massa yang bekerja adalah massa A dengan massa B. Jadi di sini berlaku MA ditambah MB sama dengan dikali A. Ini bisa kita coret karena ini min dengan plus TB kita coret, TA dengan TA kita coret, maka kita menghasilkan WB minus FG digesek sama dengan MA plus MB kali A. BB adalah MB dikali G, ya, minus FG sama dengan MA plus MB kali A. Massa B berapa? Massa B 2 kilo. Gini berapa? 10. Gesekannya berapa? 6. Massa A berapa? 3. Massa B berapa? 2. A-nya kita cari. Jadi ini 20 dikurangi 6 sama dengan 5 kali A. Ini berarti berapa, nak? 14 sama dengan 5 kali A. Jadi A-nya sama dengan 14 dibagi 5. 14 dibagi 5, 2,8 meter per sekon kuadrat. Yang A sudah dapat. Sekarang yang B, besar tegangan talinya. Nah, di sini nak, kalian boleh mencari tegangan talinya dengan sistem yang kalian pilih. Maksudnya bagaimana? Kalian boleh memilih sistem yang bekerja pada benda A atau sistem yang bekerja pada benda B. Kalian memilih sistem yang A. Jadi yang A ini kita kasih ya seperti ini. Sistem A bekerja hanya pada ini aja. Pada sistem yang mempunyai oleh A, sigma gaya yang bekerja pada A sama dengan MA dikali A. Ya, karena bekerjanya hanya pada MA. Oke, yang bekerja apa saja? Ya, yang bekerja hanya TA positif, ya, minus FG sama dengan MA kali A. TA yang kita cari, FG-nya adalah 6, massa A kita masukkan 3. A-nya berapa? 2,8 ini A-nya. Jadi TA kita mendapatkannya 14,4 ya. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini yang bekerja pada benda A. Sekarang coba yang bekerja pada benda B. Kita kasih tanda ya. Ini yang bekerja pada benda B ini. Sigma B, sigma gaya B itu MB dikali dengan A. Nah, yang sigma gaya B itu yang bekerja searah dengan gerak sistem itu WB dulu positif dikurangi dengan TB sama dengan MB dikali dengan A. WB-nya, WB berapa? 2. WB adalah MB kali A. Ini 10. Ya. Nah, kali 2, A-nya 2,8. Ini berarti 20 minus TB sama dengan, sama kah? 20 dikurangi 5,6. Sama 14,4 Newton. Ya, jadi pilihan kalian boleh beda, tapi hasilnya akan sama.
Jadi ini membuktikan kalau talinya sama, maka gaya tegangan talinya juga akan sama, tensionnya juga akan sama. Sebuah box bermassa 1 kg sedang diam di atas permukaan bidang datar kasar. Jika koefisien gesekan adalah 0,4 dan 0,2, nah di sini ada dua nak, 0,4 dan 0,2. Pak, kok tidak ada keterangannya? Itu koefisien gesekan apa? Kinetis apa statis? Ingatkan ya, Nak. Kalau besarnya lebih besar daripada satunya, maka koefisien gesekan yang lebih besar itu disebut dengan mu S. Koefisien gesekan statis. Sedangkan yang lebih kecil kita sebut dengan mu K. Nah, sekarang tentukan percepatan box jika didorong dengan gaya mendatar sebesar A 3 Newton, B 4 Newton, C 5 Newton. Nah, ini harus diperhatikan sebaik-baiknya, ya, sedetil-detilnya. Karena konsep dari gesekan itu ada pada soal ini. Harus digambar terlebih dahulu. Ini ada box. Oke, ini yang A. Oke. Box bermassa 1 kg, jadi ini mempunyai gaya berat ke bawah, dan ini mempunyai gaya normal ke atas. Nah, yang pertama ditarik dengan gaya 3 Newton. Ini kita sebut dengan F gitu kan? Ya. Ini 3 Newton. Nah, terus yang ditanyakan adalah percepatan box jika didorong dengan gaya mendatar sebesar itu. Nah, karena di sini ada gaya gesekannya, maka di sini juga ada F gasnya. Nah, sekarang cek dulu berapa besarnya gaya gesekannya. Ya, gaya gesekannya kita cek dulu. Kalau kita ngecek, itu kita memakai gaya gesekan yang paling maksimum. Gaya gesekan statis paling maksimum. Ya, kita sebut dengan F gas statik, ya, FGS gitu ya. Paling maksimum ya, Nak. Jadi, kita kerjakan dulu. Rumusnya adalah N dikali dengan mu S. Arah atas bawah tidak bergerak, maka sigma gaya sama dengan 0. Atasnya N, bawahnya V sama dengan 0. Pak, itu kok diulang-ulang terus? Iya, kalau nggak diulang-ulang terus nanti tidak termemori bagus di otak kalian. Nah, nanti kalau sudah tahu, langsung boleh, Pak, N sama dengan V. Boleh kalau kondisi gini. Tapi kalau kondisinya sudah berubah, nanti beda lagi. Makanya kenapa ini juga harus diulang-ulang terus. Jadi N-nya sama dengan V. Jadi N sama dengan M kali G. M-nya 1, G-nya 10, maka besarnya sama dengan 10 Newton. Ya, nah ini dilihat dulu, nanti akan kita dapatkan N yang berbeda-beda. Jadi bukan berarti N itu sama dengan V ya, nah. Karena setiap kondisi akan mempunyai N yang berbeda-beda juga. Oke, kita masukkan sini. Ini kita taruh di N, ya, dikali dengan mu S. Mu S-nya adalah 0,4. Jadi sama dengan berapa ini? 4 Newton. Nah, sekarang perhatikan. Ya, perhatikan gambar ini. F dengan F gasnya. Ya, perhatikan. F-nya berapa? 3. F gasnya berapa? 4. Lebih besar mana F dengan F gas? Ini F gas maksimum ya. Lebih besar mana? Oh, ternyata lebih besar gaya gesekannya. Jika pada suatu sistem di mana gaya gesekan lebih besar daripada gaya tarik, maka benda dalam kondisi apa, Nak?
benda tetap diam. Jika benda diam, maka berarti gaya gesekannya berapa? 4 Newton. Salah. Nah, kenapa Pak Aris bilang salah? Ini adalah gaya gesekan maksimum. Yang bekerja pada benda ini, gaya gesekannya itu bukan 4 Newton. Coba bayangkan. Jika gaya gesekan ini 4, ini 3, maka benda akan bergerak kemana? Benda akan bergerak ke gaya yang lebih besar. Masa toh kita menariknya ke kanan, benda bergeraknya ke kiri? Ternyata tidak kan? Benda tetap berada di tempat. Jadi, gaya geseknya, F-gasnya, itu besarnya berapa? Sama dengan gaya tariknya, 3 Newton. Lalu benda dalam kondisi apa? Diam. Maka percepatannya berapa? Hanya sama dengan 0. Untuk yang A sudah terjawab, jadi percepatannya sama dengan 0. Oke, gesekannya 3 Newton. Nah, maaf, pindah sini nggak apa-apa ya, yang B-nya ya. Nggak apa-apa, Pak. Oh iya, terima kasih. Kita gambar lagi. Ya, kita gambar lagi. Ya, semakin banyak menggambar, semakin pintar kita dalam membuat diagram. Sekarang gayanya 4 Newton. Nah, ini gaya gesekannya di sini. Ini ada W-nya. Pak, kalau saya gambar terus, saya semakin pintar ya, Pak, gambarnya. Ya betul, makanya itu kita harus gambar terus. Nah, sekarang perhatikan. F-nya dengan F-gasnya, statisnya, itu sekarang bagaimana? F-nya 4, F-gasnya 4. Jadi kita tulis di sini sama dengan. Kalau sama dengan begini, maka hasilnya adalah benda tepat akan bergerak. Nah, benda tepat akan bergerak. Nah, kalau benda tepat akan bergerak, maka gaya gesekannya, gaya gesek sama dengan 4 Newton. A-nya berapa? A-nya tetap, karena benda tepat akan bergerak. 0 meter per kuadrat. Tetap sama, kita gambar. Biar kita pintar menggambarnya. Gaya beratnya, gaya normalnya. Nah, perhatikan loh, gaya normal selalu gambar dari permukaan. Kalau gaya berat, dari titik pusat. Ya, nggak boleh salah. Nah, di sini gaya F dengan gaya gesekannya. Ya, dengan gaya gesekan statis maksimumnya. Nah, sekarang gaya gesekannya 4, gaya tariknya 5. Maka gaya tarik lebih besar daripada gaya gesek. Kalau kondisi seperti ini, maka benda bergerak. Nah, kalau benda bergerak, maka kita menggunakannya sudah tidak gaya gesek statis. Kita menggunakannya gaya gesek kinetis. Kita cari dulu. F, G-nya, ya, K, kasih K, gitu, adalah N kali mu K. N-nya sudah ada tadi ya, nak? 10, mu K-nya 0,2. Jadi 2 Newton. Oke, kalau benda dalam kondisi bergerak, maka sigma gayanya sama dengan M kali A. Gaya yang kanan positif karena gerakan benda ke kanan, dikurangi dengan gaya geseknya, ya sama dengan M kali A. Gayanya adalah 5, gaya gesekannya adalah 2, sama dengan masanya adalah 1,
Artinya sama dengan 3 meter persekuan kuadrat. Ini ya nak, jawabannya. Itu ada soal-soal dan pertemuan berikutnya kita juga masih banyak soal-soal yang kita bahas. Pembelajaran kita untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semuanya.